sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Bernard Simeang. Kali ini kita akan belajar mengenai tutorial EuroApp ya. Apa itu EuroApp? Nah, ini tentunya di sini adalah robot trading ya. Di sini ada deskripsinya. Nah, sahabat trader mungkin agak susah mencarinya kah, padahal sangat mudah ya. EuroApp ini ada informasinya di website PT Pelatihan Profit Internasional ya. Langsung saja diketik di bagian pelatihanprofitinternasional.com, ada di bagian tools ya. Di bagian tool ada bagian MQ5 service, lalu EuroWeb trading ya, robot MQL. Di sini tinggal klik aja. Nah, ini adalah informasinya ya, sahabat trader ya. Di sini ada informasinya. EuroWeb adalah robot trading yang menggunakan strategi yang aman dan nyaman karena hanya membuka satu order dengan stop loss dan take profit untuk proteksinya, serta tidak menggunakan strategi berbahaya seperti hedging, averaging, dan scalping. Nah, di sini sahabat trader adalah ini di bagian alamat websitenya, begitu juga ada di bagian MQ5. Nah, tentunya di bagian MQ5 ini ada sedang promosi sahabat trader, karena PT Pelatihan Profit Internasional sudah resmi terdaftar dan terverifikasi di mq5.com ya. Seperti itu. Nah, di sini kita sedang mengadakan promo khususnya di tinggal 4 slot lagi ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya karena ini robot yang sangat luar biasa hebatnya ya. Artinya memang memiliki sebuah fitur yang sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh sahabat trader dalam hal trading tentunya ya. Sehingga kita tidak perlu mengalami kesalahan money management ya, kesalahan take profit atau cut loss, semua sudah di setting oleh robot. Tentunya dengan adanya robot EuroWeb, trading lebih nyaman dan aman kan menggunakan stop loss. Nah, oke ya. Di sini silahkan tentunya kalau untuk membeli di MQ5 ya membutuhkan akun MQ5-nya, tentunya silahkan daftar saja. Setelah memiliki akun MQ5 tentunya bisa membayar menggunakan pembayaran lokal ya. Di bagian sini diklik aja di bagian buy-nya ya. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada juga Doku Wallet ya. Di sini ada Alfamart. Nah, untuk pembayaran lokal bisa. Jadi sahabat trader setelah memiliki akun MQ5, lalu buatlah akun Doku Wallet-nya ya. Doku Wallet-nya ini adalah sebuah dompet digital ya, seperti pembayaran online. Nah, tentunya adalah Doku ini bisa untuk pembayaran internasional. Nah, jadi tidak ada salahnya jika sahabat trader memiliki akun di Doku ya. Setelah memiliki akun Doku, tentunya mendapatkan ID Dokunya. Nah, datanglah ke Alfamart, silahkan minta untuk top up ya. Misalnya top up-nya $30 ya, akan dikonversi ke dalam rupiah. Nah, setelah dibayarkan top up-nya, tentunya dompet Doku kita sudah ada isinya $30. Nah, kalau sudah ada depositnya maka dapat membeli langsung. Pilih ke bagian menu Doku ini ya, well, tinggal bayar, selesai, dan otomatis sahabat trader memiliki robot EuroWeb ya. Manfaatkan kesempatan terbatas ini, hanya tinggal 4 slot lagi ya. Semoga sahabat trader masih dapat memilikinya karena harga akan naik. Harga normalnya adalah $125 dan juga step berikutnya sampai $300 dan step berikutnya sampai $3000. Jadi memang target EuroWeb adalah $3000 dan akan masuk ke dalam rating number 1 di MQ5. Seperti itu, kami akan, tim developer akan bersama tim riset lainnya juga akan terus memperbaiki, bahkan memberikan performa terbaik untuk EuroWeb. Nah, tentunya sahabat trader, di sini EuroWeb untuk generasi kedua ini sudah ada update sahabat trader ya, sudah ada current versionnya saat ini versi 2, artinya sudah ada update ke versi 2 ya. Kalau dulunya ya yang versi 1, versi 2 lebih bagus. Maka manfaatkan kesempatan ini karena ini adalah sebuah robot dalam program live trading atau live development juga, artinya ada sebuah peningkatan versi ya. Kalau berbagai robot yang nggak jelas itu ya setelah stuck di situ dia akan hilang begitu saja. Beda dengan robot yang di dalam MQ5, dia akan di-develop dengan versi yang selalu bertambah ya. Oke, langsung saja setelah sahabat trader membeli robot EuroWeb, tentunya akan muncul di bagian market ya, di sini ya, market ya. Nah, ini masih versi 1 sahabat trader ya, EuroWeb yang di market ini ya, karena saya belum update di versi 1 ya. Di sini masih versi 1 itu ya. EuroWeb-nya versi 1, lihat sahabat trader hanya segini ya fiturnya ya, hanya segini. Nah, di versi 2 nah, tentunya adalah di versi EuroWeb di versi 2. Nah, sahabat trader bisa juga membeli dari MQ5 dan juga membeli langsung daripada website PPI. Nah, bedanya apa? Tentunya pemberian secara langsung melalui website kami ya mendapatkan ya support secara langsung dari kami ya, lebih
harganya. Ya, tergantung sahabat trader mana mau pilih yang lokal bisa, yang mau pilih yang internasional juga bisa. Intinya kita akan support dua-duanya. Namun untuk lokal kita tidak ada promo karena memang di MK5 kita melakukan promo hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama dan tinggal pasal lagi. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di sini kita sudah merilis Euroweb di versi 2 ya. Kalau kita bandingkan, nah ini di drag aja versi 2. Oke. Nah, sahabat trader, kalau di MK5 tentunya kita setelah membayar nama di bagian view ya, di bagian view, di bagian toolbox di sini di bagian sorry ya navigator kita buat dulu. Nah, di bagian view toolbox di bagian nah ini sahabat trader ya. Nanti nih di sini sahabat trader tinggal klik aja, tinggal search aja Euroweb ya. Di sini langsung nah tuh ada apa? Sudah ada available version 2 ya. Ini sudah ada apa namanya informasinya sudah ada terupdate ya. Nah, setelah sahabat trader memiliki akun ini ya tentunya tinggal daftar dulu ya. Bisa juga daftar melalui platform, bisa juga melalui website. Jadi bisa langsung seperti itu ya. Setelah mendaftar maka mendownload maka akan muncul secara otomatis di bagian kalau untuk yang versi MK5 ya akan muncul di versi market di sini ya. Expert advisor di bagian market. Nah, kalau yang versi lokal tentunya adalah di bagian export di sini ya, Euroweb. Nah, bagaimanakah cara mengkopikannya untuk yang lokal? Gampang ya. Setelah sahabat trader mendapatkan Euroweb dalam bentuk zip tinggal diekstrak aja akan muncul nanti Euroweb.ix5 atau ix4 kalau memang itu versi M4 ya. Kita ada dua versi. Namun yang kita baru aktifkan adalah versi MT5-nya, MT4-nya akan muncul segera. Nah, di sini di bagian setelah kita copy Euroweb.ix5, nah kita ke bagian file lalu open data folder. Nah, cara mengkopikan robot Euroweb sangat mudah ya. Setelah kita masuk ke bagian ini saya ulang lagi ya. Setelah mendownload dari email, ekstrak zipnya misalnya Euroweb zip, tinggal ekstrak aja nanti akan muncul filenya namanya Euroweb.ix5 ya. Tinggal di copy lalu arahkan buka lagi platformnya di bagian file, lalu ke bagian open data folder, lalu ke bagian MKL5. Di bagian menu export tinggal kopikanlah, pastekanlah di bagian sini. Nanti kurang ini ya, sahabat trader ya, filenya kita pastekan di sini. Ini source code-nya ya, untuk source code-nya Euroweb. Kopikan saja ke sini ya, ke Euroweb ix5 ini dia. Oke, setelah tercopy ya, gampang tinggal refresh aja, klik kanan mouse, refresh maka akan muncul seperti ini ya. Lalu kita akan drag, pastikan untuk auto trading, sahabat trader sudah berwarna hijau ininya ya. Algo tradingnya sudah berwarna hijau. Atau lebih bagus juga kalau mau dipastikan di bagian tools, option, ada di bagian expert advisor. Nah, pastikan seperti ini contoh contrengannya. Hello algorithmic trading, contreng ya. Yang disable ini nggak usah karena mungkin nanti menyusahkan ya. Lalu juga ada allow DLL import, kontennya di sini adalah untuk mengizinkan untuk mengimpor DLL misalnya menggunakan kalender atau mungkin yang lain-lainnya. Atau juga ada allow web request misalnya membutuhkan sebuah plugin seperti auto chartis ya. Nah, di sini kontreng aja silahkan. Nah, setelah warna hijau lalu pastikan sudah warna hijau tinggal tarik aja Euroweb-nya ke dalam chart ini ya seperti ini. Ini untuk yang versi lokal dan untuk versi yang MK5 ada di bagian market tinggal tarik aja kalau kita diganti. Sangat mudah ya. Ini versi 1 masih segini inputnya sangat sederhana ya. Seperti itu. Nah, di versi 2 lihat sahabat trader ya lebih lengkap. Kalau kita drag lagi lihat, nah itu dia sangat jauh sekali perbedaannya. Oke, kita langsung saja kepada tutorial mengenai input parameter Euroweb. Di sini kita menggunakan magic number. Nah, magic number ini akan otomatis tergenerate sahabat trader ya. Tergenerate, namun tujuannya apa? Ini adalah untuk multi strategi. Misal sahabat trader bisa saja ya dalam satu misalnya sahabat trader membuka misalnya nih ya kayak gini. Anggaplah kita membuka dua chart ya, USD. Anggaplah yang chart kedua di M5 misalnya strateginya M5. Nah, ini sahabat trader. Draglah sebuah robot Euroweb, kita drag dulu lah di sini ya. Kita drag dulu. Nah, ya. Oke, misalnya Euroweb di bagian EURUSD chart 1 ini kita menggunakan default strategi ya. Misalnya defaultnya strategi seperti ini ya. Ini dia. Artinya strategi yang default sederhana. Nah, strategi default ini tentunya adalah lebih santai ya, tidak terburu-buru. Jadi bisa katakan dia bisa saja dalam satu hari tidak trading ya. Bisa dalam 2 hari nggak trading, tergantung kondisi marketnya. Kalau memang dianggap sangat potensial tidak
pasti ya dia nggak akan trading. Jadi memang membutuhkan sebuah akurasi yang tinggi karena dia hanya satu posisi sebetulnya. Jadi membutuhkan sebuah akurasi yang tinggi ya. Bisa dipercepat. Anggaplah magic number ini yang 20-20 ini adalah di bagian chart 1. Nah, oke. Ya. Lalu di bagian chart 2 ini kita rubah aja lah misalnya ya. Magic numbernya. Artinya apa? Nah, di sini masing-masing chart ini kita bisa custom ya. Di bagian chart 2 ini dengan M5 kita mungkin rubah strategi yang kita mendapatkan price yang bagus. Kalau kita ingin merubah, Pak kelamaan Pak ya, kita ingin lebih cepat, namun masing-masing punya strategi masing-masing. Nah, di sini sahabat trader mungkin di bagian chart kedua metodenya nggak menggunakan reaching price, namun menggunakan misalnya hybrid ya, menggunakan hybrid atau mungkin round number ataupun divergen ataupun impulsion ataupun lain-lainnya ya. Ada di sini kita mengesahkan 1 2 3 4 5. Ada integrasi 5 strategi. Nah, kalau hybrid ini adalah gabungan dari semua strategi ya. Kalau hybrid itu lebih cepat ya. Silahkan kalau ingin coba. Nah, untuk defaultnya adalah menggunakan reaching price. Apa itu reaching price? Adalah price action ya. Dia akan menunggu sebuah pencapaian sebuah harga di mana intinya adalah akan menjual di atas. Jadi memang harus terbentuk dulu sebuah plafon atau roof, top roof ya dari sebuah price. Jadi ketika harga membentuk sebuah top dan bisa dikatakan sudah membuat atap roof dan terjadi sebuah penurunan biris slow biris, bisa dikatakan terjadi penurunan kualitas tren, akan menjual di genteng atau menjual di atap atau menjual di puncak. Poinnya seperti itu. Makanya akan agak sedikit lama karena robot akan, karena probabilitasnya adalah strategi reaching price seperti itu ya, tergantung. Pak, bagaimana kalau impulsion? Nah, impulsion bisa. Impulsion adalah follow trend. Jadi dia bisa nggak harus menunggu terjadinya top puncak baru dia sell. Dia akan follow buy. Tergantung strategi apa yang mau dipilih. Kita sudah sediakan. Nah, di pergen itu hampir mirip juga menggunakan di persana. Bedanya apa? Di sini memang reaching price ini berbeda. Dia memiliki suatu konsep price action yang memang berbeda. Dia akan menunggu sebuah potensi terjadinya puncak ya, puncak harga yang terbentuk di atas dan terjadi sebuah penurunan bilis maka akan sell. Dan sebaliknya, ketika terjadi sebuah dasar atau bottom yang terbentuk ya, dia harus terbentuk bottom dulu. Setelah terbentuk bottom yang paling dasar dan terjadinya sebuah slow bullish maka akan dilakukan sebuah aksi beli. Itulah makanya agak sedikit slow. Jadi jangan kaget sahabat trader, untuk mempercepatnya silahkan bisa diubah. Nah, misalnya di bagian di sini ya, di sini kita menggunakan sama lah ya, kita bisa restart ke bagian reaching price, namun strategi koefisiennya kita bisa percepat ya. Nilai yang paling kecil itulah lebih cepat, misalnya 0,5, artinya apa? Lebih cepat, dia lebih ringan ya. Defaultnya adalah 1, artinya sebuah strategi koefisien adalah untuk semua strategi yang ada di sini, hanya satu kontrol aja. Sahabat trader misalnya memilih untuk divergen. Nah, untuk divergen ini ada 2 kondisinya, ada tentunya adalah MACD di sini ya, menggunakan MACD threshold dan juga ada kondisi strategi koefisiennya misalnya jadi 0,6 defaultnya 1, jadi masih bisa 2 custom kalau untuk yang divergen. Namun kalau untuk yang lain-lainnya hanya menggunakan bagian strategi koefisien. Jadi kalau nilai di bawah 1 itu lebih ringan, lebih cepat ya. Nilai di atas 1 lebih lambat, lebih berat, lebih beban, artinya ada sebuah tekanan. Dia namun lebih akurat seperti itu ya. Hanya mengkontrol bagian koefisiennya, sangat mudah sekali. Silahkan dicoba-coba saja. Nah, defaultnya adalah tentu seperti ini ya, reaching price dengan strateginya koefisiennya 1, oke. Nah, defaultnya stop lossnya 75 pip ya, defaultnya 75 pip ya, bisa juga tanpa stop loss. Kenapa? Karena robot ada closing signalnya ya. Jadi artinya sebuah order dapat di closing menggunakan stop loss, menggunakan take profit atau juga menggunakan basket profit persen. Nah, artinya di sini di sini money management. Oke, saya akan memulai dari awal aja ya. Ini adalah expert name-nya bisa dirubah, silahkan aja ya. Misalnya chart 1, chart 2 ya. Magic number bisa dirubah sesuai dengan tujuan tadi, strategi. Stop loss bisa sesuaikan, kalau 0 ya 0 bisa ya, tergantung. Lagi bisa. Ini bagian take profit. Nah, use spread filter. Apakah mau menggunakan spread ya? Kalau mau menggunakan silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Ada sebuah filter spreadnya. Oke. Equity target persen. Misalnya sahabat trader, Pak, saya mau setelah 600% close, saya mau withdraw, bisa ya, masukin aja nilainya 600. Jadi kalau
sahabat trader $100 ya, $100 ya, ketika 600 berarti kurang lebih ya menjadi $600. Kurang lebih gitu cara ngitungnya, dia sederhana ya, dia nggak ada penambahan, simple aja. Deposit dikalikan persentasenya ya, 600 misalnya, jadi 600%, ya, seperti itu ya cara cara masukkannya, 600%. Jadi ketika $100 dikali 600 bagi 100 ya, kurang lebih adalah $600, maka robot akan close posisi dan juga akan istilahnya shutdown ya, waktunya withdraw seperti itu. Ini kalau basket profit persen, misalnya sahabat trader melakukan banyak posisi ya, namun sudah profit sampai 5%, maka secara otomatis semua posisi akan terclosing ya, menggunakan basket profit persen. Dan juga ada namanya basket loss persen. Dalam artian di sini kalau 0 dia tidak dihandle. Kalau untuk basket loss persen adalah minus. Berarti kalau minus 4%, ya, 4% daripada balance, berarti 4 per 100 kali balance. Itu. Jadi ketika minus 4%, maka secara otomatis akan di close seluruhnya ya. Ya. Kalau mau 0 non aktif, artinya nggak di apa. Oke, di sini ada kondisi max open order, artinya robot akan membatasi berapa jumlah posisi maksimum per sesi, per lini atau per direction. Artinya kalau directionnya buy itu maksimum 5 buy ya. Adapun ada signal sell, directionnya sell. Jadi bisa katakan bukan totalnya, bukan total buy atau sell, namun per directionnya ya. Setiap direction maksimum dikontrol adalah 5 order. Di sini juga ada menu use auto trading. Artinya kalau robot ingin diizinkan untuk auto trading, artinya membuka open posisi, maka adalah true. Kalau hanya memanage order, pas saya nggak mau robotnya open sendiri, hanya memanage order saya aja, trailing lah atau closing lah ya, atau meng-closing pakai target profit atau target equity, ya silakan saja. Maka di sini bikin false. Tetap robot akan menghandle order sahabat trader. Apakah di trailing, artinya ada sebuah menu order manajemennya. Jadi sangat berguna sekali untuk digunakan manual. Ini robot akan menghandle juga order manual. Dia memahami di mana order manual dan mana order otomatis. Seperti ya, sangat mudah. Oke, dulu aja. Nah, di sini bagian money management, di sini min risk persen. Artinya lot pertama open ordernya 10%, artinya 10 per 100 dikali balance. Misalnya kita sebut lah ya, $1.000 lah ya, misalnya $1.000, 10.000 ya. Jadi gini, pada poinnya adalah persen ya, 10%, 10 per 100 dikali balance, lalu dibagi 1.000 untuk mengkonversi menjadi lotnya. Oke ya, seperti itu. Dan max risk persennya bisa diatur juga. Nah, di sini ada lot multipliernya. Jadi sahabat trader kalau tidak ingin multiplier, tinggal bikin angka 1. Artinya apa? Mau itu loss, mau itu profit, ya biasanya tidak ada kenaikan recovery order berikutnya dengan lot yang pertama. Tidak, dia tetap stuck. Artinya bukan stuck, dia bersifatnya dinamis ya. Dia tetap akan mengikuti nilai daripada persentase min risk ini ya. Maksudnya begini, misalnya sahabat trader membuat sebuah 10% ya, dari 10.000 itu nilainya 1 lot berarti ya. 10% ya, 1 lot. Loss misalnya. Nah, karena di sini multipliernya 2, maka order berikutnya bukan lagi 1 namun 2. Jadi lot yang sebelumnya yang loss dikalikan 2 itu multiplier. Artinya seperti itu. Ataupun ada penambahan order berikutnya. Misalnya posisi buy, ada lagi signal buy karena mengizinkan duplicate order, maka akan dikalikan dengan multipliernya. Nah, di sini ada allow duplicate trade through. Artinya mengizinkan robot untuk menambah posisi ketika ada signal yang searahkah atau yang berlawanankah, diizinkan ya. Mungkin posisi buy, tiba-tiba ada signal sell turun, ya sudah ambil posisi sell ya. Jadi kalau nggak perlu ada duplicate order atau ada sebuah order yang lain, false, bikin aja allow duplicate trade false, artinya tidak ada order lain, hanya satu order menunggu posisinya loss atau profit ya, seperti itu. Nah, di sini sahabat trader masih bisa mengontrol posisinya meskipun ada signal sell, namun jaraknya terlalu dekat. Nah, di sini ada namanya minimum duplicate pip, artinya order yang berikutnya minimum jaraknya itu berapa pip gitu. Apakah 1 pip, 5 pip. Nah, karena berapa robot yang lain kalau sahabat trader perhatikan itu nggak bisa mengontrol seperti itu.
ketika ada signal tik bisa sampai 5 order bertumpuk. Nah, sahabat bisa lihat itu sangat berbahaya sekali ya, karena memang nggak efektif. Kok kenapa sampai ada bertumpuk order? Nah, di sini kita bisa kontrol. Jadi sangat luar biasa sahabat trader ya. Kita ada minimum duplicate pips, jadi kita bisa mengontrol. Oke. Artinya nih berdasarkan signal sahabat trader ya. Dia tidak menggunakan averaging atau hedging, namun berdasarkan signal. Jadi ketika ada signal buy ya dia nge-buy. Ya minimumnya 15 pip. Misalnya kita sudah buka order buy, tiba-tiba memang udah profit karena diizinkan untuk duplikat ya. Di sini sudah diizinkan duplikat true. Nah, ketika ada signal buy namun masih kondisinya 5 pip jaraknya, nggak akan open dia. Setelah profitnya sudah 15 pip dan signal confirm buy-nya muncul lagi, maka akan dibuka buy-nya lagi ya. Atau sebaliknya ada signal sell, maka dia akan membuka posisi sell. Nah, ya kan seperti itu. Nah, mungkin sell-nya sudah profit, signal berlawanan muncul di closing sell-nya, dia akan membuka lagi buy, maka akan diprotek oleh trailing maupun oleh stop loss, dan juga ada protect dengan signal closing. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, di sini ada bagian fast after number bar. Nah, di sini adalah untuk membedakan antara kita menggunakan bar atau tick ya. Jadi per candle, kalau bar itu biasanya candle ya, menunggu candle baru berikutnya. Atau gini, misalnya Pak, saya mau robot menganalisa per 10 candle ya. Artinya menggunakan bar. Jadi kalau di sini dibikin yang 10, artinya menunggu 10 candle baru robot menganalisa berikutnya. Jadi nggak langsung per candle. Jadi artinya ada jeda ya. Dibikin robot itu beristirahat, tidak perlu menganalisa atau nggak perlu mengambil posisi. Nah, kalau untuk every tick menggunakan angka 0 ya. Fast after number bar 0, artinya dia nggak menggunakan candle atau bar, menggunakan tick. Jadi sangat cepat. Tik 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 ya, sangat cepat sekali. Biasa untuk scalping. Oke, defaultnya adalah 1. Artinya setiap bar, setiap candle. Use trailing stop true. Di sini sahabat trader, kalau ingin menggunakan trailing stop, artinya Pak, saya butuh trailing stop ya, karena saya ingin lebih banyak ya. Saya ingin menjangkau profit yang lebih besar. Kalau memang nggak tercapai ketika harga berbalik, akan terprotek oleh trailing stop ya. Artinya sebuah stop loss yang positif, yang profit, yang dinamis. Ketika harga bergerak dalam sesi jalur yang direksi profit, maka setelah dinamis stop loss akan bergerak di belakangnya. Jadi ketika harga berbalik, maka order akan tertutup. Nah, di sini trailing start adalah 25 defaultnya ya, 35 juga boleh ya. Artinya perubahan stop loss itu akan dirubah ketika profitnya mencapai 35 pip. Itu artinya ya. Lalu trailing stopnya 15. Artinya setelah profit 35 pip, tempatkanlah 15 pip dari harga saat ini. Artinya ada sebuah proteksi 20 pip misalnya kan ya. 20 pip yang diprotek. Jadi ketika harga itu turun ke bawah sebanyak 15 pip, maka terkena stop loss ya. Trailing step adalah setiap step kenaikan. Jadi ketika dia sudah naik 10 step berarti 45. Nah, setelah 45 pip ya, step 10 per 10 step, maka naiklah stop loss. Jadi setiap kenaikan 10 step maka akan dirubah stop loss. Oke ya, cukup dipahami. Nah, di bagian ini indikator manajemen di sini sangat penting sekali sahabat trader ya. Di bagian reaching pip, reaching price ini adalah sebuah strategi price action. Dia tidak tanpa indikator ya. Dia hanya menggunakan sebuah konsep puncak dan top dan bottom, tapi tidak sebagai top dan bottom juga. Kenapa? Tidak ada hubungan top bottom sebenarnya. Sebenarnya dia membentuk sebuah top dan tidak lagi berlanjut. Bahkan kalau bisa katakan ada dua kondisi ya. Kalau memang dia berlanjut ya, dia berlanjut itu bisa dikatakan breakout ya, atau continuation. Tapi di sini adalah discontinuation sebenarnya. Kebalikannya. Dibilang reversal juga bukan. Kenapa? Begini sahabat trader. Reaching price ini defaultnya 1 ya. Contoh, ketika sahabat trader buat dia lebih ringan ya, misalnya 0,7, artinya tidak harus mencapai puncak, namun ketika tren ada sebuah kenaikan kah atau penurunan kah, ada sebuah peningkatan terus, maka ikuti follow trend ya. Dia menjadi follow trend ya. Misalnya di bagian chart 1 strategi koefisiennya 0,7 menggunakan reaching price, maka dia akan berpola follow trend ya, karena dia nggak perlu menunggu puncak, dia akan lebih cepat mengambil posisi. Namun harap diperhatikan, harus ada reversal signalnya true dibalik. Kenapa sahabat trader? Karena kalau nggak dibalik ya, dia menjadi reversal ketika ada signal kenaikan, dia mengambil sell. Karena reaching price ini adalah sebuah
pencapaian harga puncak di atas sell, maka dia harus kalau di tengah-tengah kan bukannya sell, berarti kan buy kan. Jadi harus di reverse, di bagian reverse signal sedangkan true ya. Nah, ini adalah follow trend ya. Jadi nggak perlu Pak kelamaan untuk mencapai reaching price itu terlalu lama, saya maunya lebih cepat ya. Boleh-boleh saja ya. Di sini sahabat trader perlu pahami dulu mengenai parameter ini, karena kalau sudah memahaminya sangat mudah sekali mendesainnya. Oke. True artinya dia akan follow trend. Ketika ada signalnya kuat naik buy, dia akan posisi buy beli. Ketika signalnya kuat turun, dia akan sell. Jadi nggak harus menunggu terjadi pembentukan harga terendah, harga tertinggi ya. Mungkin orang nggak sabar ya, nggak masalah. Tapi potensinya bahayanya apa? Ya kita nggak tahu ya. Bisa saja harga berbalik-balik lagi. Namun secara probabilitas menjual di puncak itu lebih tenang dibanding menjual di tengah. Ya. Membeli di bawah itu lebih tenang daripada membeli di tengah, di atas. Yaitu sebuah prinsip dagang pun dapat kita praktekkan dalam sehari-hari. Nah, filosofis dalam trading sehari-hari inilah kami terapkan ke dalam sistem robotiknya ya, menggunakan konsep jual di atas, menjual di atap, membeli di bawah. Itu gambarnya. Oke, reverse signal adalah sebuah, kalau defaultnya false ya. Jadi dia jangan di reverse ya. Kalau signalnya buy ya maka open ordernya buy. Nah, kalau reverse signal sama dengan true, signalnya sell, maka yang dibukanya buy, kebalikannya di reverse dibalik ya. Signalnya buy, maka akan di reverse menjadi sell ya. Seperti itu ya. Jadi memang kalau Pak saya maunya dibalik, boleh saja. Kadang ada kebutuhan seperti itu ya untuk memudahkan mengcustom indikator. Nah, robot-robot lain sangat sulit dipahami bagaimana dia membalik seperti ini. Apalagi ini bisa digabungkan dengan close order signal. Bayangkan sahabat trader, robot bisa memahami bagaimana cara mengclosing reverse signal maupun non reverse signal. Jadi bisa dipahami. Kalau robot lain itu langsung dia nggak bisa memahami, langsung closing semua. Jadi ketika di reverse dan ada closing signal diaktifkan, itu akan menutup banyak order. Apa artinya? Close order signal true. Artinya robot mengizinkan menutup order yang terbuka dengan signal. Misalnya order buy, tiba-tiba signal sell muncul, maka robot akan menutup posisi buy dan membuka sell. Dan sebaliknya, ketika posisi sell dan signal buy muncul, maka posisi sell akan ditutup diganti oleh posisi buy. Jadi sangat dipahami ya. Ini sudah cukup jelas, saya rasa fitur-fitur itu cukup jelas. Sahabat trader kalau ingin lebih dalam lagi silahkan juga kita buka private class training, karena memang ini Hero Web di saat versi generasi kedua ini agak sedikit lebih complicated, namun tentunya adalah hasil cukup bagus. Oke, kita coba backtest sahabat trader ya. Nah, sebelum backtest pastikan kualitas datanya cukup bagus ya. Pastikan kita menggunakan EURUSD dulu. M1 ya, defaultnya adalah M1 ya. Kita satu pair aja. Jadi sebelum sahabat trader melakukan sebuah mungkin inovasi atau mungkin percobaan parameter, jangan di akun real ya. Sebelum mencoba di akun real, pastikan dulu ya di akun demonya sudah berhasil, baik di backtest maupun di forward test berhasil. Nah, kalau di akun kalau default set ini adalah sudah siap pakai, jadi nggak usah pusing-pusing. Bagian sudah membeli euro, tinggal pakai saja di euro di M1 euro USD, sudah tinggal tenang ya, tinggal pasang di PPS, sudah robot akan meng-closing secara otomatis. Oke, kita akan langsung saja ke bagian performance backtestnya. Pastikan sebelum melakukan backtest kita ke bagian simbol di sini, show symbol list atau control U, klik aja. Nah, kita pilih bagian USD, lalu kita pindah ke bagian bar, lalu kita download lah ya di M1 ini ya. Kita M1 saja. Ya 5 tahun lah kurang lebih kita download, 5 tahun 2015 sampai dengan 2020 atau today ya. Nah, udah kita request ya. Setelah kita download seperti ini, lalu kita ke bagian ticks. Kalau tadi kan bar itu per candle, artinya harga tertinggi, harga terendah, open dan close itu seperti itu. Kalau bar, kalau tick ini lebih detail, artinya sebuah histori pergerakan harga dari open dan close kayak gimana karakternya ya. Artinya sahabat trader bisa melihat, kita butuh download, sangat penting. Justru tick yang sangat harus download ya. Tick di sini ada all tick, ada bid ask tick, artinya spread ya. Silahkan setelah berhasil mendownload bagian all tick ya, udah all tick ini download, lalu pindah lagi ke bagian ask detail dan juga ada volumenya ya. Sahabat trader sudah pastikan, tunggu saja, mungkin agak lama ya tergantung kecepatan internet dan juga data sebelumnya. Ini sudah ada data yang saya download sebelumnya, kita okein aja. Oke ya, seperti itu kita cancel aja. Oke, lalu ke bagian view
ke strategi tester, masuk ke bagian setting, ke Euroweb, EURUSD, M1 kita ambillah 2 tahun lah ya, 2019 sampai 2020, bulan 9 kalau lebih seperti itu. Pastikan ke bagian every tick based on real tick ya. Di sini sahabat trader, kalau every tick adalah 90% kualitasnya ya, 90%. Kalau every tick based on real tick ini adalah 100%. Ini 99% atau 90% every tick. Kalau every tick based on real tick adalah saya katakan nyaris hampir sama dengan aslinya. Jadi kalau di every tick ini bisa diharapkan tidak terlalu jauh hasil antara backtest dengan forward testnya. Jadi kita gunakan seperti itu. Ya. Nah ini parameternya kita bikin default aja ya. Jadi seperti itu nanti bagaimana cara mengoptimisasinya kita sudah bikin video sebelumnya mengenai cara optimisasi. Ya, kita menggunakan default dulu ya. Ini default saja ya. Nah, ini boleh lah ya, kita bikin naikin lah misalnya 35 pip ya. Coba kita rubah. Oke. Dah. Nah, di sini robot menggunakan stop loss dan take profit. Jadi nggak usah khawatir sahabat trader mengenai margin call macam-macam ya. Di sini kita sudah ada menggunakan proteksi yang wajar. Ya. Sahabat bisa lihat. Nah, kena stop loss nggak masalah. Ya, dalam trading itu wajar. Kita tidak bisa memprediksi secara akurat 100% tidak bisa. Namun kita dapat meningkatkan posisi profit lebih banyak dibanding lossnya. Ya, itu sebuah strategi yang baik saya rasa. Nah, di sini sahabat trader, kita menggunakan testingnya $100 saja ya. Kita buktikan bahwa robot ini dapat bertahan dan mampu merecover sebuah order ya. Mampu dia meningkatkan sebuah performa, artinya nggak perlu harus modal besar ya. $100 sudah cukup, namun memang idealnya ya lebih enak $1000 ya kan. Ya, kenapa? Dia secara otomatis sahabat trader. Dia kan ada money management ya, tadi saya sudah terangkan, dia ada dinamis money management ya. Semakin besar depositnya maka semakin besar juga profit targetnya. Di sini kita akan biarkan saja robot akan bertrading seperti apa ya. Jadi jangan kaget, oh Pak kena stop loss ya, wajar, karena stop loss itu wajar ya. Tapi jangan sampai terus stop loss, tidak ada kenaikan balance, itu bisa dikatakan gagal. Nah, stop loss wajar. Jadi jangan kaget kalau kena stop loss ya oke lah ya kan. Namun intinya ada sebuah progres kenaikan daripada balance kita. Kita nggak perlu lagi terlalu lama floating ya, floating sampai 3 bulan yang buat apa gitu. Jadi bagus cut loss saja ya. Nah, kenapa menggunakan robot Euroweb? Di sini sahabat trader akan dibantu meng-cut loss ya. Kalau manual udah nggak bisa ya. Sayang Pak, jangan-jangan nanti naik. Robot nggak peduli ya. Kita membutuhkan robot karena kita lemah dalam hal psikologi emosi. Kita akan menghindari banyak kesalahan money management dan juga mungkin memproteksi sebuah profit dan lain-lain sebagainya. Nah, sahabat trader khususnya pemula lebih bagus gunakanlah tools yang bermanfaat seperti robot yang baik ya, robot yang baik mampu trading dengan biaya kecil ya, stop loss, memiliki sebuah fitur yang lain sebagainya ya. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa Euroweb dapat diandalkan ya. Euroweb dapat memberikan kenyamanan dan keamanan trading, jadi nggak usah ragu-ragu lagi, segera beli Euroweb ya kan. Bisa langsung menghubungi tim trader support kami, maka sahabat trader akan diberikan sebuah support yang sangat luar biasa sekali. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa Euroweb sudah berhasil ya. Di sini sahabat trader bisa mencoba berbagai testingan. Ini default saja, saya nggak mau terlalu ekstrim. Memang di sini adalah kita mendesain sebuah trading antara backtest dan retest, itu adalah mendekatinya ya. Jadi kalau di sini kita tidak ada manipulasi, di luar sana banyak ya memanipulasi backtest ya yang bagus-bagus, namun ketika real testnya tidak begitu bagus. Di sini kita untuk Euroweb kita fokus kepada kualitas antara backtest dan forward testnya mendekati pada kenyataan. Oke sahabat trader, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan juga jangan lupa untuk men-like, men-share, dan juga men-subscribe channel YouTube. Oke sahabat trader, salam profit.